Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat semuanya. Kita bersyukur karena Tuhan masih terus berikan kita kesempatan untuk datang sama-sama, duduk tenang dan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai doa Rabu kita malam hari ini. Mari sama-sama kita semua mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Apakah selama ini ketika kita mengalami masalah, penderitaan, siapa yang kita cari? Kemana kita pergi? Kepada siapa kita mengadu? Biarlah lewat pujian berikut kita sadar bahwa satu-satunya pertolongan kita, kemana kita harus pergi ialah kepada Tuhan. Mari sama-sama memulai ibadah pada malam hari ini dengan mengangkat pujian. Kita nyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas perlindungan, atas kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh datang untuk beribadah, untuk berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati doa Rabu malam hari ini, biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan sikap yang hormat dan kesungguhan hati. Kita sama-sama naikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom saudara-saudara. Firman Tuhan malam hari ini saya bacakan dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 6 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara sekalian, manusia itu makin canggih ya. Robot-robot, komputer itu makin canggih ya. Ini zaman AI, Artificial Intelligence. Manusia membuat kecerdasan buatan yang melampaui kecerdasan manusia itu sendiri. Baru-baru ini ada berita tim dokter Amerika berhasil mencangkokkan jantung babi kepada manusia. Dan ilmuwan China baru-baru ini berhasil membuat matahari buatan 10 kali panasnya lebih hebat dari matahari kita yang sesungguhnya itu. Ya, walaupun hanya bersinar 17 menit, ini satu kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat. Belum lagi bicara tentang metaverse, ya. Dunia virtual itu, dunia realitas virtual itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat hanya dari hal-hal ini saja, kita bisa optimis memandang manusia, saudara. Ya. Manusia itu hebat. Tetapi saudara-saudara, masa pandemi yang panjang ini, yang dampaknya menyengsarakan semua negara, itu membuat kita merasakan betapa manusia itu juga terbatas. Tidak semua masalah bisa diselesaikan manusia dengan kehebatannya.
Jadi manusia itu hebat atau lemah, saudara-saudara? Nah, Mazmur 8 ini memberikan refleksi yang indah tentang siapa manusia, seperti apa manusia. Ya. Dan Mazmur 8 ini menunjukkan dengan jelas bahwa kita hanya bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, dengan baik, hanya ketika kita mengkaitkannya dengan pertanyaan yang lain, yaitu siapa Allah? Ya. Siapa Allah yang mencipta kita itu? Pertama-tama, saudara, pemazmur, ya ini Daud di sini menjawab pertanyaan kita dengan acuan yang jelas, yaitu Allah. Mazmur ini dibuka dan ditutup, ya, ayat 2a dan ayat 10 dengan kalimat pujian yang sama persis, ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Jadi pemazmur di sini menyapa Allah, ya Tuhan. Ya. Pemazmur memandang Allah secara objektif di sini, yang terpisah dari manusia, Allah yang terpisah dari kita, Allah dengan segala kemahakuasaannya, kemahakudusannya itu. Tetapi pemazmur melanjutkan, ya Tuhan, dia lanjutkan, Tuhan kami, Tuhanku. Jadi pemazmur merelasikan dirinya dengan Allah, mengkaitkan dirinya dengan Allah. Tuhanku, betapa mulianya namamu. Pemazmur memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam iman Yahudi maupun iman Kristen, ya, kemuliaan Allah itu memang menjadi tujuan hidup kita, saudara-saudara. Ya. Kita lahir di dunia ini sebenarnya hanya untuk memuliakan Allah. Bukan berarti Allah itu butuh dimuliakan kita, saudara-saudara, ya. Seolah dia itu tidak mulia kalau kita tidak memuliakan dia, ya. Sama sekali tidak, ya. Justru dengan memuliakan Allah itu kita bisa mengenal diri kita sendiri dan kemudian menata hidup kita dengan baik, dengan benar, sebagai manusia yang seutuhnya di hadapan Allah itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya. Kita bekerja, sekolah, kuliah, kita melayani. Untuk apa? Apa acuan kita, saudara-saudara? Ya. Sebagian orang menjadikan uang sebagai acuan hidupnya, sehingga dia mengukur dirinya dengan uang itu, dan dia mengukur orang lain berdasarkan uang itu. Dan akan memandang rendah orang lain yang tidak punya uang sebanyak dirinya. Sebagian orang lain lagi menjadikan popularitas sebagai acuan hidupnya dan menilai orang lain juga berdasarkan keterkenalan orang itu. Orang itu patut ku kagumi, ku hormati, ndak itu berdasarkan keterkenalan orang itu. Nah, saudara-saudara, ada 1001 macam acuan hidup di dunia ini. Tetapi di sini pemazmur katakan dengan jelas, acuan hidup kita harusnya adalah Allah. Lalu pemazmur tunjukkan di sini, begitu Allah itu kita jadikan acuan hidup kita, ya, kita jadi tahu, menyadari dan mengakui kondisi kita manusia yang seutuhnya. Kondisi manusia yang paradoks, Bapak Ibu, ternyata, ya. Karena di ayat 2b sampai 5 pemazmur tunjukkan betapa kecilnya, betapa hinanya manusia. Hanya setitik debu dibandingkan alam semesta yang maha luas ciptaan Allah ini. Tetapi kemudian di ayat 6 sampai 9 pemazmur tunjukkan sisi lainnya, yakni betapa berharganya manusia itu, ya. Manusia ternyata makhluk yang dipermuliakan Allah, diberi kekuasaan untuk mengelola bumi. Ya. Di ayat 6 diakuinya, aku ini hampir sama seperti Allah, dimahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini paradoks yang luar biasa, bukan? Ya. Kita ini manusia adalah makhluk yang mulia sekaligus makhluk yang hina. Makhluk yang kecil sekaligus berharga, ya. Disayang
dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi pegangan kita. Dua kesadaran ini harus kita ingat baik-baik ya, supaya kita ini tahu diri, tidak menjadi sombong, sekaligus tidak menjadi minder, rendah diri. Ya. Dunia kita ini penuh masalah ya, bahkan penuh tragedi, terutamanya karena ini disebabkan oleh orang-orang yang minder, merasa dirinya hina dan gagal, atau oleh orang yang sombong yang merasa I am the best, orang lain di bawahku ya, tidak boleh menyaingi aku. Saudara yang terakhir, Mazmur 8 ini menunjukkan dampaknya ketika kita menjadikan Allah sebagai acuan hidup kita. Selain kita jadi mengenal, memahami diri kita seutuhnya, kita juga ditolong untuk bisa memahami dan memperlakukan sesama sebagaimana seharusnya. Kita memperlakukan orang lain sama seperti Allah memperlakukan kita yang hina dan lemah ini. Allah itu mengasihi kita, sehingga kita pun juga bisa menghormati dan mengasihi orang lain. Bukankah sikap seperti ini penting, saudara? Maka saya ajak kita malam ini ya, di masa masih tahun baru Imlek ini, saya mengajak kita menjalani tahun ini ya, dan seterusnya dengan kesadaran yang utuh bahwa diri kita ini lemah, hina, tapi juga berharga di mata Allah, dikasihi oleh Allah ya, supaya kita bisa hidup juga mengasihi sesama, memberkati orang lain. Kalau hidup kita bisa seperti ini, Bapak Ibu Saudara, maka berarti hidup kita itu bisa memuliakan Allah. Dan dengan yakin kita bisa berseru seperti pemazmur di sini ya, berseru, ya Tuhan, Tuhan kami, dimuliakanlah namamu di seluruh bumi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di momen tahun baru Imlek ini. Kami datang bersama-sama di hadapan-Mu, mengakui bahwa kami ini hina dan lemah. Terima kasih Engkau memandang kami berharga, mengasihi kami. Tuhan, ajar kami di tahun ini dan seterusnya Tuhan, kami mau belajar hidup mengasihi-Mu dan mengasihi orang lain lebih lagi. Belajar menghargai sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita memberkati lewat doa-doa syafaat kita.